Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus si Abdul gitu. Dari kasus Abdul. Nah, sebelumnya di sini saya akan menceritakan dulu kasusnya seperti apa. Nah, jadi seseorang, sebut saja si Abdul gitu, mengunggah foto-foto pribadi pacarnya ke Facebook si pacarnya tersebut gitu, menggunakan ponsel pacarnya ya. Jadi menggunakan ponsel pacarnya. Semuanya dilakukan menggunakan akun dan sandi yang benar gitu. Nah, ini bukan hacking ya. Nah, jadi mengunggah foto-foto yang tidak seharusnya dipublikasikan gitu. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi si Abdul ini dengan si pacarnya ini dia udah putus gitulah, ibaratkan udah putus. Nah, dia bertemu untuk terakhir kalinya gitu. Sebelum dia benar-benar asing gitu, teman-teman. Nah, entah bagaimana caranya si Abdul itu meminjam meminjam ponsel si pacarnya tersebut. Nah, intinya dia meminjam lah si handphone si pacarnya tersebut gitu. Nah, dia mengunggah foto-foto pacarnya tersebut ke Facebook si pacarnya gitu, tanpa seizin si pacarnya tersebut tentunya. Nah, ini bagaimana sih dalam pandangan etika profesi gitu? Nah, pertanyaan yang pertama itu ada prinsip etika profesi apa yang dilanggar oleh si Abdul? Nah, secara teknis si Abdul itu tidak melanggar ya, menurut saya gitu. Tidak hacking karena dia menggunakan akun dan kata sandi yang benar tentunya. Tetapi secara etika tetap bermasalah. Nah, walaupun si Abdul itu menggunakan akun dan kata sandi yang benar, tindakannya tetap melanggar etika profesi karena ia menggunakan akses tersebut tanpa seizin pemilik akun. Nah, kita analisis kasus dulu. Faktanya, yang pertama, si Abdul itu menggunakan akun dan password yang sah. Yang kedua, tidak ada peretasan sistem. Ya, tidak ada hacking ataupun apa, karena si Abdul itu menggunakan ya tadi akun dan password yang sah gitu. Nah, yang ketiga, menggunakan foto tanpa seizin pemilik akun gitu. Ya, foto-foto yang tidak inilah gitu. Nah, intinya aksesnya legal tetapi tindakannya tidak etis gitu. Nah, mungkin dalam etika yang dinilai itu bukan hanya cara mendapatkan akses gitu, tetapi juga bagaimana menggunakan akses tersebut. Nah, terus yang kedua, sebutkan prinsip-prinsip etika profesi. Nah, yang pertama itu ada prinsip privasi, menurut saya ya, prinsip privasi, prinsip tanggung jawab, dan prinsip tidak merugikan orang lain. Nah, terus yang ketiga, mengapa sih prinsip-prinsip tersebut harus dijaga gitu? Ya, karena teknologi informasi berhubungan langsung dengan data, privasi, dan kepercayaan. Nah, jika prinsip etika tidak dijaga, maka teknologi dapat disalahgunakan dan merugikan banyak orang gitu. Nah, alasan pentingnya menjaga prinsip etika adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan akun, data maupun sistem gitu, seperti halnya kasus si Abdul tersebut gitu. Nah, tanpa etika, seseorang mungkin merasa bahwa selama tindakannya tidak termasuk hacking atau tidak melanggar sistem, maka tindakannya benar. Nah, padahal dalam etika profesi yang dinilai bukan hanya cara memperoleh akses, tetapi juga bagaimana akses tersebut digunakan. Nah, yang keempat itu contoh kasus yang melanggar dari setiap prinsip-prinsip tersebut gitu, yang tadi saya sampaikan gitu. Yang pertama itu prinsip privasi. Nah, contohnya si Abdul itu melanggar privasi pacarnya karena mengunggah foto-foto pribadi tanpa persetujuan si pacarnya tersebut. Nah, yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Ya, prinsip tanggung jawab. Menjadi si Abdul tidak bertanggung jawab dalam menggunakan akses yang dimilikinya. Walaupun ia diberi akses atau mengetahui sandi, ia seharusnya menggunakan akses tersebut dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Ingat ya, tidak merugikan orang lain. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga itu prinsip tidak merugikan orang lain yang tadi saya sampaikan. Nah, tindakan si Abdul itu dapat membuat pacarnya yang pertama itu malu tentunya, yang kedua sedih, dan yang ketiga mungkin kehilangan reputasi dirinya, atau mungkin bahkan mengalami masalah sosial.
Nah, hati-hati ya teman-teman. Karena itu tindakannya termasuk merugikan orang lain. Nah, jadi kesimpulan, kasus si Abdul itu menunjukkan bahwa tindakan yang secara teknis tidak termasuk hacking, tetapi bisa salah secara teknis atau bukan teknis, etika. Abdul memang menggunakan akun dan password yang benar, tetapi ia menggunakan akses tersebut untuk merugikan orang lain gitu. Nah, oleh karena itu ia melanggar prinsip privasi, tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain ya. Ingat, melanggar ya teman-teman, melanggar. Dia melanggar prinsip privasi, melanggar tanggung jawab, dan melanggar tidak merugikan orang lain gitu. Nah, dalam dunia informatika, etika sangat penting gitu. Agar teknologi digunakan secara benar, aman, dan tanggung jawab. Nah, mungkin dicukupkan ya teman-teman dari kasus si Abdul ini gitu dan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin sebelum ditutup ada quotes ya dari saya gitu. Anjay. Quotes dari saya yaitu, teknologi tanpa etika dapat melukai. Punya akses bukan berarti bebas bertindak. Respect privasi, jaga kepercayaan. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.